Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga sahabat DM TV dan juga sahabat DM streaming ya. Anda yang lagi menonton di DM TV, kemudian juga Anda yang lagi mendengarkan di radio DM streaming. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini saya Dedi BG juga akan menemani Anda bersama Kang Uus Gumilar ATN, ahli Tribun Nabawi yang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Kang Uus. Waalaikumsalam, bukan Tribun, Tibun. Tribun ya, Tribun. Kalau Tribun tuh ya, dan sahabat M di mana saja Anda berada, hari ini kita akan membahas tentang hidup bebas ya, tanpa kimia obat. hidup sehat Tanpa kimia obat. Nih, ini nanti juga Anda bisa berkonsultasi, bisa ngobrol ya, bisa bertanya-tanya tentang apa yang kita bahas lewat SMS ataupun telepon ke 081310995193 itu konsultannya Kang Uus ya, dan juga bisa lewat WA di 081931254273 begitu Kang Uus. Ya. Nih Kang Uus, di era yang sangat-sangat menakutkan sekarang ini ya, di masa pandemi sekarang ini, di mana pandemi merajalela di mana-mana, dan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya obat, begitu ya? Ya. Oke, entah itu obat yang bentuknya vitamin ataupun obat yang bentuknya untuk mengobati ataupun meredakan, begitu Kang Uus ya. Ya. Nah, ini hidup sehat tanpa kimia obat ini konsep seperti apa sebetulnya Kang Uus? Jadi begini Kang Dedi, inilah yang harus sebetulnya sering atau kami menghimbau berulang-ulang, tidak bosan-bosannya ya, kepada seluruh warga masyarakat, terutama pemirsa DM streaming atau DM radio ya. Kenapa? Karena hidup sehat tanpa kimia obat akan jauh lebih enjoy, lebih sehat lagi lebih gitu ya. Sehat. Oke. Ya. Kenapa ini kita harus sampaikan dari awal? Metode seperti apa sih pengen hidup sehat? Yang pertama, apalagi di musim sekarang pandemi yang tidak kunjung kapan berakhir, ya. Karena saya yakin kalau pemberitaan di media begitu wow, begitu wow, tiap hari pusing, ya jumlahnya bertambah terus, tidak berkurang. Akhirnya begini, masa sih biasanya begini Kang Dedi, setiap ada kebaikan mungkin ini berbarengan juga ke sebaliknya. Nah, makanya ini adalah bagian plebotomi, adalah bagian dari solusi untuk mengatasi hidup sehat. Ya. Sekarang ini orang tidak banyak paham, Kang Dedi, bagaimana sebetulnya cara mengatasi. Yang pertama, yang paling dasar yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kalau kita pengen hidup sehat. Yang pertama ini, karena yang selalu dikonsumsi adalah kebanyakan air. Air ya. Ada 3 jenis air. Ini saya tekankan di 3 jenis air ya. Ya. Karena akan saya angkat dulu fungsinya air ini apa sih? Gitu ya. Air ini apa? Ya. Yang diambil dari air ini apa sebetulnya? Yang diminum oleh kita ini apa Kang? Untuk apa gitu ya? Ya, jangan just minum aja, tapi tidak mengerti apa maksudnya air minum. Air minum itu adalah yang diambil dari kandungan air ini adalah oksigen. Jadi tubuh manusia ini adalah butuh oksigen. 3 kategori air. Nih, boleh nanti kalau memang mohon maaf ini saya sampaikan yang tidak boleh dikonsumsi atau dihindari. Pertama, air hangat. Air hangat. Air hangat orang Sunda. Air putih hangat atau dicampur? Air bening hangat. Air bening hangat ya. Yang kedua, air panas. Bening juga. Bening juga panas. Ya, mencak orang Sunda mah cai hangat, cai panas, katilu cai es atau air es. Karena ketiga jenis air ini itu tidak ada kandungan oksigennya. Kenapa saya katakan berbicara seperti ini tegas? Coba buktikan. Ikan masukin ke air panas, matang. Nah, itu ya. Sama dengan dikulup lah. Iya, karena tidak ada kandungan oksigen. Kedua, ikan masukin ke air hangat, matang. Sama, tidak ada kandungan oksigen. Apalagi dimasukkan ke air es, ikan itu beku. Nah, bagaimana dia mau? Tapi coba masukkan ke dalam air dingin udara. Mau sedinginnya orang tua dulu diembunin misalnya airnya di atas genteng, pakai kendi gitu ya? Ya, pakai ya botol-botol yang biasa lah ya. Paginya diminum. Itu kan dinginnya sama.
dengan yang di freezer. Hidup nggak si ikan tadi? Wow, kenceng banget. Karena oksigennya luar biasa. Makanya kita harus sadar, apalagi kita ini adatnya ketimuran. Rasulullah kita, ya Nabi kita, itu kalau setiap bangun tidur minumnya air zam-zam. Air jam-jam. Ya, ada pertanyaan air jam-jam hangat atau air jam-jam panas? Gak ada. Makanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Air dingin udara dan sejuk dan dingin. Artinya bukan freezer, bukan kulkas. Dingin udara dan sejuk. Pagi-pagi diminum, wah seger banget. Apalagi kalau mau dicoba ya untuk warga masyarakat. Coba beli kendi. Ingat, kita ini manusia dicipta oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dari unsur tanah. Ya. Maka pengobatannya juga harus kembalikan lagi dari unsur Tanah juga. Kendi yang dari tanah liat, kalau kita simpan air menang nahur, kata orang Pasundan, Direbus gitu ya. dinginkan dulu, masukin ke dalam kendi, 8 sampai 12 jam akan menghasilkan alkalin murni. Lebih dari pH 8, lebih dari pH-pH yang dijual di sana. Gitu bro, lakukan. Cuman yang terpenting bagaimana supaya kalau memang merubah air yang dikonsumsinya sudah benar, lakukan plebotomi. Nah ini dia plebotomi gitu ya. Nanti kita akan bahas tuntas tentang plebotomi ini ya. Tapi memang bahwa kebiasaan agak susah juga ya. Karena kalau dulu orang tua saya juga pagi-pagi supaya tidak batuk, enak badan, minum air hangat. Nah, betul, gitu ya. betul. Itu kan pas bangun tidur minum air hangat, itu kebiasaan gitu ya. Bukan, karena memang mohon maaf, mungkin kita kelahiran base ini. Ke sini ya. Kalau orang tua dulu selalu lebih paham bidang kesehatan tadi. Iya. Kenapa dia naruh air di atas genting? Kenapa dia naruh air di kendi? Ada maksud dan tujuannya. Kemudian cara makannya dia tidak pernah pakai magicom. Dulu pakai asupan, ya enggak? Sudah matang masukin ke boboko. Boboko itu kan dari bambu. Iya. Berarti si karbohidrat diserap oleh bambu, kadar gulanya. Maka begitu dimakan sudah aman, nyaman. Kalau sekarang kan kita dibikin suruh sakit. Apalagi udah di magicom nih, panas-panas. Nikmat. Tunggu 5 menit 10 menit langsung pelor. Iya nggak? Oke. Nempel langsung tidur. Karena kandungan gulanya tinggi. Belum yang lain-lainnya, minyak dan segala macam. Dan yang perlu diperhatikan Bang Deddy, bahwa kita dari semenjak lahir sampai sekarang itu yang namanya minyak tidak akan pernah keluar dalam tubuh. Lewat keringat juga enggak itu ya? Ya hanya berapa persennya saja. Itu juga saja. Kalau olahraga ya. Kalau tidak olahraga menumpuk. Nah, kebayang Bang Deddy, semua pengobatan tujuannya sama, mau medis, mau tradisi, ataupun apa yang banyak sekarang ini di seputaran kita. Tujuannya bagaimana supaya darah itu encer, tidak kental. Kalau sudah encer pasti lancar, ya kan? Ada tukang pijit, tolong pijitin darahnya supaya lancar. Lancar. Nah, tapi jangan keseringan. Kalau pijit sehat boleh, kalau pijitnya sampai kok digerinjil gini, nanti takut luka otot, bisa penyempitan pembuluh darah. Jadi atau urat kecepit gitu ya. Betul. Oke. Nah ini yang harus kita kasih tahu. Makanya saya kenapa dengan nama plebotomi dengan bangganya saya bilang plebotomi hanya satu-satunya di Rumah Syafaat. Dan sudah terbukti, teruji bahwa metode plebotomi ini sebenarnya adalah metodenya para medis. Metode para medis. Artinya dia akan mengeluarkan darah statis di pembuluh darah vena. Detox tercepat saat ini. Jadi untuk mengeluarkan minyak ya yang berpuluh-puluh tahun, untuk mengeluarkan toksin, racun-racun, inilah dengan plebotomi. Logikanya darah kotor dibuang, timbul darah baru, berarti regenerasi darah. Iya. Apalagi kalau dikait-kaitkan, katanya kan kata Romero yang berbisik di dalam dada, benar? Jin Korin tuh. Apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Sekarang kalau diambil darahnya 100 sampai dengan 150 cc, Jin Korin terbuang. Nah, gitu. Maka rawo minta tolong, bisa. Makanya kita sehat. Sehat. Coba lihat yang mohon maaf nih, salah satu contoh yang pada Jumatan,
Karena di sini ada beberapa yang menghinggap baik di hati maupun di otak dan di dalam darah. Saya nggak belum pernah lihat orang yang Jumatan, ya mohon maaf ini pada ngeluk aja semua, tunuk. Nggak ada yang begini bentes semua, paling 1-2 lah. Ya. Karena tujuan si dia begitu, kepengennya ganggu umat, jangan sampai didengerin apa khotbah dari Ustaz Imam, gitu loh maksudnya. Oke. Nah, untuk Anda yang ingin berkonsultasi atau ngobrol seputaran plebotomi, sekali lagi jangan lupa Anda bisa bertanya lewat SMS ataupun telepon ke 0813 ya 10995 193. Saya ulang lagi di 081310995193. Atau yang mau ini lewat WA boleh ya? Kan ini baca aja tuh. Oh gitu? Ada yang masuk. Oh iya ya. Oke, ke 081931254273. Ini sudah ada yang masuk nih dari Bu, sapa dulu aja ya. Semuanya sapa. Oke, dari Jelekong ya, katanya lagi manco. Kemudian juga ada Bu Elis Juwaria. Oke, selamat di Tanjung Sari ya. Dia mau nanya katanya. Nanya apa silakan. Kalau saya mengidap autoimun ya, yang tak bisa lepas dari obat setiap harinya, adakah solusi yang lain? Nah, itu dia enteng bagi plebotomi. Ini apa namanya? Autoimun. Jadi dia kalau kena sinar matahari ataupun sebaliknya, ya, tubuhnya tidak mau menerima. Oh, jadi tidak mau menerima sinar matahari gitu ya? Makanya paling saya sarankan ke Ibu Elis Juwaria, ya, siapa tadi? Nah, kalau bisa coba. Kan kita ada beberapa keran tuh di Bandung untuk tempat pengobatan, baik di media radio maupun di tempat keluarga masing-masing gitu ya. Kita bisa ciptakan, yang penting tidak berkerumun ya. Mau 10 sampai 20 orang juga boleh. Giliran gitu ya. Giliran nanti kita datang dengan dokter ke sana. Autoimun itu sebaiknya di plebotomi. Nah, kenapa? Karena dengan regenerasi darah tadi, detok tercepat saat ini, dia akan otomatis meregenerasi darah. Jadi akan mengganti sel-sel yang rusak. Jadi darah-darah yang dulu-dulu ya, yang sekarang dirasakan sama dia apa kekurangan ini kayak semacam lupus kayak gitu dulu ya. Itu tidak jauh seperti itu. Nah, itu dengan metode kita akan cepat teratasi ya, dan insya Allah bisa normal kembali. Nah, itu caranya bagaimana? Ikuti plebotominya, lakukan plebotominya, pengeluaran darah kotornya, karena yang mengerjakan juga seorang medis, seorang dokter ahli bedah saraf ya. Nah, cuma beliau ini memang dokternya paling hebat. Dokter kita ini bukan dari keluar Indonesia, mohon maaf ya. Kita, Pak Dokter ini keluar dari Al Zairah Madinah, Rumah Sakit Al Zairah. Jadi beliau sengaja hanya tinggal di wilayah kita di Pulau Jawa. Jadi beliau ingin menyampaikan inilah metode yang paling terbaik saya. Kalau di dunia, di Eropa ini nomor 1 plebotomi kan. Dan tahu berapa harganya kalau di sana sekali plebotomi? Ya, mahal. Dirupiahkan itu sekitar 125 juta. Wes, itu kalau di sana gitu. Di Eropa. Di Indonesia sejuta umat lah. Ya. Jadi untuk Bu Elis nanti bisa ngobrol dan konsultasi. Silakan kalau mau lewat SMS ataupun telepon bisa ke 081 310 995 193. Atau yang mau lewat WA boleh gitu ya Kang ya? Boleh. Di 0819 3125 4273. Kita akan bantu gitu ya. Ini siap, kita akan bantu. Bahkan bukan saja autoimun, semua jenis atau beragam penyakit medis itu insya Allah kita bisa atasi dengan plebotomi. Ya, dari mulai orang tidak kedeteksi kanker, CA, kemudian hepatitis atau ketergantungan obat, narkoba ya, dan semua jenis penyakit insya Allah kita bisa atasi. Dan hebatnya plebotomi ini bukan hanya untuk mengobati ataupun bukan ya, tapi juga bisa mendeteksi ya. Betul, mendeteksi gitu. Ini yang intinya kan kalau misalkan di dalam tubuh kita sudah terdetek, kita bisa hati-hati jaga gitu. Solusinya seperti apa? Ya, betul. Jadi jangan takut. Orang kita ini karena mungkin dari kecil historisnya ya Kang ya. Kalau dengan dokter itu kadang-kadang orang tua suka ke anak kecil tuh, apalagi di bawah 5 tahun waktu itu. Hati-hati, bisa dokter disuntik. Nah, akhirnya kan ngebrand. Siang disuntik. Padahal cobalah hal-hal seperti itu, ajaran-ajaran dulu tuh simpan, tidak benar itu. Sehat kita mendeteksi lebih awal akan lebih bagus ketimbang jatuh sakit. Nah, itu dia. Ya enggak?
Plebotomi setelah diambil darah 100 sampai dengan 150 cc, tunggu 15 menit, ini darah akan berbicara. Pak Deddy misalnya ada kolesterolnya, ada darah tingginya, ada asam uratnya, ya, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, kita dilihat dulu dari keseluruhan penyakit yang timbul yang dinyatakan oleh darah itu, mana yang harus diobati. Nah, konsepnya sudah terbalik berbeda dengan yang kita, kalau di kita kan tergantung keluhan. Pada dia ada 4 penyakit, dikasihlah 4 penyakit obatnya. Mau sehat, mau enggak ya terserah. Nah, kita tidak seperti itu. Oh, misalkan dari keempat penyakit, kolesterol, darah tinggi, apalagi tadi ada asam urat, misalkan ada trigliserid, penyebabnya apa nih? Oh, dari trigliseridanya. Berarti yang harus diobati bukan yang 3-nya tadi, tapi trigliseridanya. Bagaimana cara mengatasi trigliseridanya? Sangat gampang bagi kita, nggak ada masalah. Lakukan plebotomi seminggu sekali. Kenapa harus seminggu sekali? Karena nutrisi darah setelah di plebotomi akan kembali dalam 3 kali 24 jam. Beda dengan donor darah ya. Donor darah itu bisa kembali nutrisinya 120 hari, terlalu lama, limpa banyak diam. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau memang sudah terdeteksi ada penyakit dalam, ini kita cepat buang. Kalau memang ada yang harus diobatin, kayak tadi trigliserid, obatin trigliserid tidak perlu dengan kimia obat. Mohon maaf. Polanya coba dirubah. Karena tingkatannya begini, Pak Dit. Kolesterol tidak terkontrol, itu akan mengakibatkan trigliserida. Trigliserida juga tidak terkontrol. Satu langkah lagi, stroke. Oh, itu dia ya, yang saya takutkan itu. Nah, tapi kalau di plebotomi, jaminannya orang yang sudah pernah mengalami di plebotomi tidak akan pernah mengalami yang namanya stroke. Jamin. Nah, karena ada sudah beribu pasien kita tangani belum pernah ada tuh satu pasien kena stroke. Itu. Kenapa? Ini pembuluh darah dibuang. Tadinya lemak dalam serentak, logikanya encer nggak setelah dibuang darah? Ya encer. Encer. Apalagi diganti darah baru gitu ya. Diganti darah baru, darah muda. Roma Irama sudah mengatakan darah muda, darah remaja, ya nggak? Artinya sehat kita. Nah, barulah pola makannya, pola minumnya, nutrisinya yang bagus. Nah, diisi gitu ya. Untuk mengganti darah yang sudah diambil, darah-darah yang beku, darah sintetis itu ya. Kemudian diganti dengan darah-darah baru ya, dengan pola makan yang benar. Ya, artinya yang mereposisi, yang memperbaiki adalah tubuh kita sendiri. Gitu. Bukan dengan kimia, bukan dengan obat kimia. Mohon maaf lah. Ya, cukup dengan bahasa itu aja. Kimia obat tidak akan menyembuhkan. Boleh dengar di iklan manapun, bahasanya hanya meringankan, menahan. Itu sifat dari kimia obat. Tapi herbal menyembuhkan, hanya proses agak lama. Nah, itu bedanya gitu ya. 2-3 bulan. Ya sabar dulu dong, Bro. Nih ada lagi yang mau masuk tuh. Oke, siapa lagi nih ya? Bismillah, katanya Ibu. Dari Wahyu Surapraja. Bismillah, Ibu Uha, saya sakit. Kepala sampai mual dan mules. Sudah menahun. Sudah ke dokter syaraf beberapa kali. Bagaimana solusinya nih, Kang? Ya, ini semua berawal, kalau dilihat dari data, ini adalah terlalu banyak minyak di dalam tubuh. Kenapa bisa sampai mual? Kenapa sampai kepalanya juga muter, mungkin seperti migrain dan segala macam ya? Karena bayangkan Kang Deddy, di pembuluh darah dari sini kan gede, ke sini kan, ke kepala ini kan kecil. Darah bercampur dengan minyak muter di dalam pembuluh darah. Apalagi di situ ada LDL, misalnya lemak dalamnya terlalu tinggi. Bagaimana dia bisa mensuplai oksigen dengan bagus? Sementara yang datang darah dengan minyak bercampur begini-begitu. Tapi kan itu tidak akan bersatu ya antara. Makanya sifat daripada minyak dengan air misah. Dengan darah, kebayang nggak di pembuluh darah eta minyak paungkuy-ungkuy. Misah-misah itu minyak, itu apa di darah aja. Kalau darah semua yang bagus mungkin tidak akan terjadi pusing. Tapi karena ada minyak nempel dan segala macam, ada jeda, kehalangan lagi, darah lagi, minyak lagi. Kebayang, itulah sumber pertama awal. Makanya saya mau berbicara seperti apapun, pengobatan metode apapun, pakai obat kimia apapun, yang namanya minyak tidak pernah akan bisa diobatin. Jadi minyaknya harus diambil dulu. Ya gimana cara ngobatin minyak? Saya pernah kan waktu itu ya, kita tes
ada bagaimana obat, kami mengatakan obat ini bagus ya, mohon maaf, ini pembuktian. Boleh saudara-saudara nanti di rumah buktikan kalau ada misalnya penggemar amlodipin, misalnya saya sebut dulu ya, simpatasin, atau ada obat jantung, obat kolesterol, coba buktikan, masukin ke dalam pisin kecil, kasih pakai minyak kelapa biasa. Coba dites dulu pH-nya berapa, terus masukin obat tadi, tunggu 2 atau 3 jam. Pertanyaannya 2. Kalau minyaknya yang hancur, berarti bagus itu obat. Tapi kalau obatnya yang hancur, minyaknya tidak ada apa-apanya, masih pH-nya tetap, naon-naonan. Gitu ya. Coba jangan dibodoh-bodohin gitu loh. Boleh, kita buktikan. Tapi kalau minyak sama lemak itu bedanya apa tuh? Beda, lemak itu bisa diakibatkan dari yang namanya daging, mengkonsumsi. Tapi itu sebahaya minyak atau gimana? Malah bahaya minyak, karena minyak ini atuh bayangin di kita mah jalantah, tahu jalantah? Iya. Kadang-kadang dipakai buat rambut. Iya. Jalantah sudah coba lihat di minyak apa yang di mie instan itu, apa itu bukan jalantah? Minyak sih nggak masalah, minyaknya. Ada yang mengatakan minyaknya seperti apa? Coba tanya, tes dulu. Bukakan lagi coba minyak mie atau mie instan apa terserah. Itu kan jalantah kalau orang sudah bilang. Minyaknya luar biasa, udah minyak berhari-hari, berminggu-minggu dipakai lagi sama kita. Enak kata enak, tapi pembuluh darahnya itu. Darah tidak akan pernah sehat karena tercampur dengan minyak tadi. Mau apapun judulnya minyak, mau PCO, mau coconut, apa ya minyak, udah selesai. Tapi ada penyedot minyak gitu. Nah ini dia. Saya dengar-dengar ada penyedot minyak, penyedot lemak begitu katanya untuk supaya ini tidak berbagai metode dan teori silahkan itu sah-sah saja. Tapi kalau mau berbicara sehat, berpikir sehat, logik secara medis, tradisi dan di bab Quran, lakukan plebotomi. Plebotomi ini kalau menurut bahasa Quran adalah bekam. Bekam bahasa kita mungkin dijabarkan faslu. Bahasa daripada medis plebotomi. Oh gitu bahasa internasionalnya. Ya, pengeluaran darah kotor di pembuluh darah pena, darah statis. Jadi sisa-sisa makanan selama berhari-hari numpuk ini adanya di pembuluh darah pena. Makanya tidak ada yang bagus darah pena. Semua keluarnya rata-rata hitam, merah, ya toh. Ada yang putih. Nah itu kelihatan. Putih kan berarti triglyceridnya tinggi dong. Kalau hitam, berarti minyaknya. Beda, karena memang darah tidak akan pernah bohong. Nah itu dia ya. Sekali lagi jangan lupa Anda yang ingin konsultasi, yang ingin ngobrol ataupun ya nanya-nanya, silakan bisa Anda hubungi lewat SMS ataupun telepon di 081 310 995 193 atau yang lewat WA juga boleh-boleh saja, mangga ya, ke 0819 3125 4273. Kita ada break dulu Kang Yana ya. Setelah ini kita lanjutkan kembali. Jangan lupa silakan kalau yang mau bertanya boleh ya lewat chat ya di Facebook DM Streaming, atau yang lagi mendengarkan radio DM Streaming juga boleh buka saja Facebooknya. Nanti Anda boleh bertanya-tanya ya. Nanti kita lanjutkan kembali Kang Us setelah kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini dulu. Mangga.
banget Bu, dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam Jalan Gudang Gudang Utara ya, dekat Stadion Siliwangi gimana Bu? Ya, baik pemirsa DMTV dan juga para sahabat DM Streaming di mana saja Anda berada, balik lagi bersama Deddy WG dan juga Kang Us Gumilar di Plebotomy Show hari ini ya. Dan kita masih berbicara masalah hidup sehat tanpa kimia obat. Betul. Ya, oke, ini minumnya air putih terus ya? Saya bukan air putih, air bening. Oh, air bening. Kalau air putih macam-macam ya. Ya, air putih bisa susu. Bisa susu segala macamnya ya. Jadi cekolot balalama orang Sunda mah cai herang we abdi mah. Cai herang gitu ya. Kan cai herang tuh bahasa Indonesia kan air putih. Iya. Tapi kalau herang itu bukan putih sebetulnya. Oh, bening. Air bening ya. Tapi harga air bening lumayan ya. Iya. Ya makanya 3 kategori air tadi, Pak Deddy. Hangat, panas, dan es ya. Air bening seperti itu, mau panas, mau hangat es, tidak ada kandungan oksigen. Oke. Jadi cek urang pasana mah jujur aja lah, tong hayang dibobodo we ku iklan kaset. Iya. Ya. Coba berpikir logik aja lah. Iya. Sok, tadi kan ada ikan masukin ke cai panas, bener tau omongan teh. Oh, pae kan. Oh, berarti tidak ada oksigen. Sekarang ini masih kita berbicara masalah pandemi, Kang Us. Ya. Banyak yang pagi-pagi gitu ya. Oh, marayan gitu. Ini Pak Deddy ini. Ya. Gimana solusi menurut Plebotomy gitu? Betul. Untuk mengatasi terutama warga masyarakat yang memang sekarang mungkin imunnya lagi pada turun, ngedrop ya, apalagi dengar berita di layar kaca, luar biasa tiap hari teh jangar gitu kan. Solusi mengatasi pandemi saat ini, terutama untuk warga masyarakat ya, jangan sampai imun kita lebih merosot ya. Kalau memang harus divaksin, lakukan aja vaksin. Ikuti aja aturannya. Tapi setelah vaksin, cepat. Solusinya bagaimana? Yang pertama, untuk menangani kalau yang sebelum vaksin ya. Iya. Kalau memang kita merasa diri kita ini badannya kurang begitu fit, Nah, itu. supaya imun kita lebih naik, lebih kuat lagi, karena Allah sudah menciptakan matahari pagi hari. Lakukan berjemur setiap hari di bawah jam 10, antara setengah jam sampai dengan 1 jam. Itu lebih bagus ya. Kumacara nawe kesangan, bubuligir, kayak ngelap mobil, kayak nyuci, kayak dan segala macam. Yang penting mengeluarkan keringat gitu ya. Ya, dan sambil berjemur. Nah, yang kedua, Kang Deddy, coba lakukan makan bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Ya, Dicampur ini cuman tidak perlu, nggak boleh. Hanya 2 saja dengan gula aren. Cukup itu saja. Tapi sekarang ini di penjualnya jarang pakai gula aren. Kebanyakan Bikin sendiri. gula air putih, gula putih. Ah, makanya bikin sendiri. Nah, jadi kalau pakai gula putih, Beda lagi fungsinya. Beda lagi, ya. Apalagi kalau gula putihnya buatan Majalengka, guys ya. Ya. Ya kita tidak terlalu harusnya. Jadi gula aren. Gula aren ya. Nanti fungsinya akan lebih bagus ketika kita makan bubur kacang, kemudian kita kasih nutrisinya, multivitamin. Banyaklah di toko-toko ya multivitamin. Tapi yang paling bagus sih, ini nggak enak juga kita nyebutin nama obatnya. Ya nggak usah lah. Nggak usah ya, tapi yang 500 mg lah gitu. Ya. Nanti kita tanya aja lah ke telepon, apa sih yang di ini, nah baru saya jawab gitu kan. Gitu ya. Nah itu multivitaminnya kita masuk, bubur kacang 1 mangkok tiap hari, berjemur di bawah jam 10, antara setengah jam sampai dengan 1 jam. Insya Allah bubur kacang, kemudian ketemu vitamin D, kemudian ada multivitamin, itu akan menaikkan imun lebih dahsyat. Ini cara untuk ini nih, katanya kan ada cara-cara tersendiri nih untuk jemur. Ya. Kan banyak yang ada kena tanah atau kena apa namanya. Pokoknya sekarang ini kejar saja. Padahal mau dipakai tanah, mau alas kaki, mau tidak, nggak penting badan kena
sinar matahari. Sinar matahari. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena dengan berjemur itu vitamin D sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa luar biasa dahsyat. Ya. Coba aja tes sendirilah, beli PCR atau antigen. Ada tuh sekarang yang bisa tes sendiri gitu ya. Iya, beli sendiri, jadi jangan takut didata sama pihak pemerintah. Maksudnya kalau sendiri ngetes benar nggak nih kita positif nggak? Coba berjemur aja minimal 5-10 menit aja. Sehari per harinya. Ya, lakukan tes. Insya Allah saya jamin garis nangan hiji. Negatif. Artinya negatif. Nah, cuman bagaimana untuk pertahankan? Ya itu lakukan. Karena apalagi kalau pekerja yang sering kena AC ini kayak pada gini nih, ini nggak kena udara kan, nggak kena matahari. Nah, harus cepat-cepat berjemur. Iya. Misalnya kalau terlalu lama ber-AC di dalam kantor, ya ketika diperiksa atau di swab positif. Iya. Ini bagi-bagi pengalaman Kang Usis. Sekarang ini penyakit yang sering diderita oleh kita semua. Saya juga pernah batuk. Ya sama ini juga ya, demam gitu ya. Ini untuk batuk nih, ada solusi yang paling tepat nggak nih agar cara plebotomi yang lebih ini? Bisa kalau memang untuk cara herbal, karena memang ini berkaitan asal selama itu herbal kita tidak mempermasalahkan. Contoh banyak yang belakangnya ada merek lah di luar sana ya, yang tapi jangan yang pakai ada pengawetnya tinggi, karena kita juga ada alat yang bisa mendeteksi ini pengawetnya terlalu tinggi. Pengawet obat dari obat herbal juga ada. Nah ini kalau yang biasa produksi kita nih buatan mana sih? Surabaya atau Jawa Tengah itu ya? Ya buatan PT itu. Coba nanti kita yang mau bertanya tanya aja lah. Karena saya nggak enak nanti ngomongin produk apa, nanti dikiranya kita ada ini gitu kan, mana infos atau ini nggak kita nggak nge-endorse itu. Itu lakukan, kemudian dicampur dengan apa namanya jeruk lemonnya sepotong, kemudian kasih teh tubruk, diseduh tuh pakai air panas, masukin dengan kulitnya lemonnya, tunggu beberapa, masukin dengan kulitnya iya, 1 gelas, angetin pakai air dingin biar nggak terlalu panas, tunggulah barang 2 atau 3 menit, setelah itu baru minum. Itu luar biasa Pak Deddy. Cuman lakukan jangan sekali, sehari ya 2 kali. Saya sekali. Kan bangsa kita mah sekali pengen sembuh semua. Jangan tuh kekarek sekali. Oke. Enggak, kalau saya waktu itu kemarin itu si lemonnya tidak dimasukkan dengan harus dimasukin. Karena yang dimaksud dengan kandungan nutrisi vitamin C itu ada di kandungan kulit dan serat-serat. Oh, jadi kulit selain air yang kita perasnya ya bangsa kita makan kemana kita nggak tahu teh. Jeruk yang diambil dalamnya seratnya dibuang kembali. Saya selalu dengan dokter kulitnya dengan itunya seratnya itu yang vitamin C itu. Oh, kulit sama seratnya itu ya? Ya kulitnya mah jangan dimakan, ada pahit, seratnya kan bisa dimakan. Iya. Jadi tidak hanya air yang diperasnya itu gitu ya? Oke. Itu untuk menangani hal-hal yang kayak batuk-batuk ringan itu bisa sampai itu sembuh kok. Kemudian juga yang demam gitu ini katanya kalau minum paracetamol cukup 1 kali kalau kena itu. Ya, jadi begini, kalau lagi urgent, nah ini kimia bolehlah dipakai, tapi tidak kontinu. Cukup hanya sekali pada saat lagi bleed atau demam, lagi demam-demamnya. Ya, setelah sembuh, udah stop, kasih nutrisi yang bagus, vitamin yang bagus, makanan yang bagus. Artinya jangan dirusak dong tubuhnya, dibikin sehat. Insya Allah. Nah itulah kira. Jadi kapan saat penggunaan kimia obat? Pada saat urgent. Oke. Bukan organ tunggal, urgent. Organ. Jadi penting, gitu kan? Pada saat ngegibrig atau demam bahasa Sundanya. Nah itulah aja sama itu. Tapi cukup sekali aja yang 200 mg. Jadi kalau udah sembuh sudah gitu ya? Udah, jangan dikontinuin, nanti numpuk lagi dalam tubuh. Wah, percuma. Karena konsep kita, Kang Deddy ya, ini jujur aja. Kalau metode plebotomi, apalagi misalkan terdeteksi ada penyakit dalam, ya, kalau mau sembuh dengan pihak kita, itu stop kimia obat. Stop kimianya. Ya, percuma kalau kimia obat masih baru kita nggak efektif herbal punya kita. Jadi satu-satunya jalan kalau memang mau sembuh total atau bisa diatasi dan diobati melalui herbal, melalui metode plebotomi, separah apapun penyakitnya, seberat apapun penyakitnya, insya Allah saya punya jaminan karena memang sudah terbukti, teruji, sekelas yang namanya cancer stadium 4A, usus, cager. Nah, itu dia. Boleh, nanti subdirekturnya suruh ngomong, ada saya, ya kan? Kenapa? Karena dari awal Bapak kalau mau berobat ke rumah Sefaan, kalau memang ada penyakit dalam atau yang begitu berat,
tinggalkan kimia obat, pakai herbal. Insya Allah ini akan mendapatkan kesembuhan, diatasi, diobati, dan insya Allah kembali normal lagi. Jadi intinya bahwa plebotomi ini adalah cara pengobatan medis ya, tapi dengan mempergunakan atau kalaupun ada ramuan itu ada yang herbal begitu. Betul. Jadi metode plebotomi ini adalah salah satu caranya, metodenya. Ya, setelah penyakit dikeluarkan ada maintenance-nya. Gitu. Berarti ada herbal yang harus dimasukkan kalau memang ada penyakit dalam. Tapi kalau hanya penyakitnya kayak yang di kolesterol, darah tinggi, ya, atau hipertensi, atau asam urat, yang begitu nggak perlu pakai obat kimia. Jadi tinggal darah, nggak perlu pakai herbal. Rubah saja. Yang pertama, cara pola minumnya dulu. Kayak hipertensi kan kental darah tuh. Bagaimana mau encer dia sementara minumnya ya, coba pola minumnya dirubah. Setiap dengar adzan 2 gelas air minimal ya. 2 kali 5 kan 10. 10 kali 250 cc berarti 2,5 liter. Di luar itu minum lagi, tambah lagi. Jadi patokan adzan ini, gitu kan. Itu Kang Deddy. Dan yang terpenting sekali lagi di masa pandemi, saya ingin mengajak ya sekali lagi kepada warga masyarakat, coba lakukan plebotomi. Nah, itu call center sudah ada. Pak, saya di daerah Ujung Berung, Pak, saya di daerah Cimahi, Pak, saya di daerah Lembang, Pak, saya daerah Pangalengan, bisa nggak? Bisa. Insya Allah kita dan dokter akan datang ke sana, tapi terlebih dahulu konsul dulu. Ya, kita ngatur jadwalnya. Jadi metode plebotomi itu dalam pengobatannya tidak hanya Anda misalkan harus datang ke tempat yang sudah ditentukan, betul. Tapi juga Anda bisa berkonsultasi, bisa ngobrol, bisa dipanggil gitu ya, Kang Gus ya? Bisa, karena kalau umumnya begini Kang Deddy, kita tahu kalau manggil dokter ke rumah sakit kan biayanya berapa, ya, belum konsultasinya. Insya Allah dokter kita ya, ahli bedah saraf ini akan membantu ya daripada untuk pengobatannya berikut, terlepas dari nggak ada biaya konsultasi dan lain, bebas lah. Mau nanya apa bebas, silahkan. Yang penting kita sehat lagi. Ya, salah satu program dari Rumah Syafaat juga ada PPLing gitu ya? Ya, PPLing itu kan pengobatan plebotomi keliling. Oh, jadi sistemnya yang keliling-keliling gitu ya? Kita keliling terus. Apa tuh untuk bisa? Minimal kita ada 10 sampai 15 orang di rumah tersebut, baru kita datang. Lebih dari 15 orang, misalkan ini saya bisa ada 200 orang, bagus. Kayak di Yogyakarta kan bisa sampai 300 orang. 2 hari kita selesai. Nah, kalau misalnya di Bandung mau, ya udah amankan aja, tinggal tutup pintu gerbang, ya kayak gini kan enak tuh, Pak Haji ya, di DM juga bisa. Kursi sudah ada, protokol kesehatan kita lakukan, masuk 55 selesai itu. Namanya juga pengobatan, ini bukan untuk hura-hura atau apa. Ya. Kan kita harus tetap sehat, jangan dibikin harus was-was dulu, orang ketakutan dulu. Terus solusinya gimana? Masyarakat yang harus sehat, ya. Boleh dong kita ngomong seperti ini. Artinya untuk selama ini memang dibutuhkan orang banyak, masyarakat kepingin sehat. Solusinya seperti apa? Ya inilah. Ada cara lain istilahnya bahwa ketika kita ada suatu kesusahan gitu ya, ketakutan dan segala macamnya lah. Kalau misalkan Anda takut berobat kemana, solusinya adalah plebotomi. Dan kalau misalkan Anda takut kemana-mananya, ya keluar rumah, takut banyak segala macamnya begitu ya, kita yang tinggal telepon saja ke kita ya. Tinggal telepon aja. Kita yang datang. Kita yang datang mengunjungi. Nah, ini telepon yang bisa Anda hubungi ya. Kalau misalkan Anda ini sahabat DM, entah itu Anda yang lagi mendengarkan lewat radio DM streaming atau juga Anda yang lagi menonton TV DM streaming, Anda bisa hubungi telepon Kang Uus dan kawan-kawan di 081 310 995 193 itu kalau telepon sama SMS ya Kang ya. Sekali lagi di 081 310 995 193 atau yang mau lewat WA boleh mangga ya di 0819 3125 4273. Ini Kang Uus langsung akan menjawabnya ya. Ini 24 jam. 24 jam itu bukan call center abal-abal ya. Artinya memang khusus untuk konsultasi. Konsultasi. Warga masyarakat di saat pandemi susah untuk berkomunikasi,
nomor itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya barangkali punya keluhan tapi bingung. Ini mau konsultasi sama dokter kan mahal gitu Ya, sudah saja langsung aja. Susah, ya. Nanti saya yang langsung tackle sendiri langsung. Gitu. Sama Kang Ul saja nih, sahabat DM ya. Jadi boleh ngobrol seputaran plebotomi, seputaran kesehatan, atau ya Anda mau nanya-nanya tentang keluhan yang diderita oleh Anda sendiri juga nggak apa-apa ya. Pokoknya penyakit apapun, keluhan apapun, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, untuk dikonsultasikan. Insya Allah semua jenis beragam penyakit ada solusinya. Ya. Karena tidak mungkin Allah menurunkan penyakit kalau dikaitkan dengan seperti itu tanpa ada solusinya. Betul. Insya Allah ada solusinya dan sudah terbukti dan teruji. Tenang aja kan. Jadi kita berpatokannya apalagi di saat seperti ini, kapan berakhirnya kita nggak tahu, tidak harus dipikirkan pandeminya. Tapi bagaimana supaya kita keluarga ini sehat, anak-anak kita sehat, istri sehat, mertua sehat, ya orang tua kita sehat, dulur-dulur sehat, baraya sehat, lakukan plebotomi. Nah itu dia solusi yang paling tepat gitu ya. Iya. Nggak usah terlalu banyak berpikir, waduh siun segala macam ya. Kalau sakit nggak pakai jarum suntik, nggak. Satu orang pun belum pernah ada, ribuan pasien saya yang mengatakan sakit, nggak, belum pernah ada. Biasa-biasa aja. Nah, kok nggak sakit ya? Itulah spesialis plebotomi. Nah, karena dilakukan oleh ahlinya dan seorang dokter juga. Oke, jadi Anda nggak usah takut ya bahwa plebotomi dari Rumah Safat ini dilakukan atau ininya adalah dokter ya. Jadi ahli medis yang benar-benar ahli medis yang ngerti tentang spesialisasi plebotomi. Jadi beliau menguasai banget ya untuk masalah plebotominya, pengambilan darah kotor dan cara baca darahnya. Mohon maaf kalau di tempat lain mungkin pasti ada, ya silakan, cuman dia tidak bisa baca darahnya. Jadi begitu Kang Deddy, nanti bacakan darahnya, ada apa kan nggak tahu, ya itu aja. Banyak, tapi silakan aja, kita tidak, ya namanya juga orang punya kemampuan, silakan. Ya karena gini Kang Bos, banyak yang rada-rada pandangan negatif terhadap pengobatan non medis itu gitu ya. Karena banyak ya taulah penipuan atau ilegal dan segala macamnya gitu Kang Bos. Jadi orang itu rada-rada hati-hati kalau mau mengikuti pengobatan. Makanya begini, kita hati-hati harus, wajiblah katakanlah. Tapi ya terlalu, bangsa kita ini ibarat begini, ibarat software, kayak itu kan bisa dibikin. Sekarang mah buktinya aja dulu, kenyataannya bener nggak setelah diobati, saya dilakukan itu kerasanya seperti apa. Apalagi kalau hanya penyakitnya ringan-ringan kayak migrain, vertigo, ya kolesterol atau hipertensi, kecil tuh Bang. Sekali dua kali pengambilan darah kotor juga atau plebotomi, insya Allah ya. Kemana penyakit tadi kok hilang ya? Pusing muter saya nggak ada. Nah itu dia salah satunya. Apalagi setingkat yang penyakit yang namanya cancer yang udah kita tangani bertahun-tahun. Alhamdulillah, karena seluruh negara ini untuk obat cancer hanya ada di 2 negara Kang Yudi, Riyadh sama Madinah. Di tetangga kita kan nggak ada. Aturannya harus main operasi, kemo, penyimpanan. Mending kalau kuat. Coba ibu-ibu itu sudah di kemo, ya toh, nggak punya susunya, nggak ada sebelah, tunggu 6 bulan, pelentung lagi. Kenapa? Ya karena sel kanker di dalam darah tidak pernah diobati. Di Rumah Syafaat, insya Allah diberantas. Jadi darahnya, sel darahnya diobati dulu dan tidak perlu harus operasi. Dan sudah terbukti. Harganya ya kayak kau sama aja umroh tuh. Iya kan? Wajar. Ya kalau pengobatan mah harga tergantung penyakitnya. Nah, iya. Hanya saja coba kita lihat, ada nggak satu orang yang pernah mengalami kesembuhan, ya, mau yang cancer atau apa, yang diabetes, hipertensi jantung, rata-rata mereka keluar dari sana kankernya timbul lagi, setelah di kemo nanti 6 bulan lagi jadi lagi. Kan kasihan wanita-wanita kita ini harus dibumbu. Makanya apa sih yang harus dipantang? Misalkan kalau saya kayak cancer gitu, satu, makanan yang setengah matang. Bukannya enak tuh kalau setengah matang. Iya, kalau menurut kita mau Indomie setengah matang juga enak kan? Itulah seolah-olah kita memberikan makanan kepada virus tadi. Dia akan membelah bagaikan amuba. Bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa tahun, bisa dan segala macam. Tergantung nanti organ mana yang lemah. Itu sifat cancer. Junk food, ikan bakar, sate, eureun, tapi kan tidak akan selamanya. 3 bulan segitu sembuh ya sudah. Ikan bakar juga nggak selalu tuh. Iya kan setengah bakar.
setengah matang. Oh, kalau ikan bakarnya matang nggak apa-apa ya? Ya menyatakan matangnya dari mana? Ya, jadi nggak ada ikan bakar itu matang. Nah, iyalah. Ya pokoknya seolah sama dengan mengasih makan atau ke virusnya, maka dia akan cepat berkembang. Makanya kanker itu sudah semua orang udah pada tahu kok. Ya kalau nggak cepet-cepet nggak bisa tertolong. Oke, break dulu Kang Us ya. Siap. Dan juga pemirsa, entah itu Anda yang lagi mendengarkan di DM streaming radio ya, dan juga Anda di TV DM streaming, kita akan balik lagi setelah kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini dulu. Oke. Rumah Daman. Ini luar biasa nih ya. Ini rezekinya gede-gede banget, bro, dan tentunya enak banget. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Rindam. Kantor Rindam, Jalan Gudang Gudang Utara ya, dekat Stadion Siliwangi. Ya, baik, kita lanjutkan kembali Kang Us, masih di Plebotomy Show, dan tema kita kali ini masih tentang hidup sehat tanpa kimia obat gitu ya. Ya. Selain minum air jernih, air seger gitu ya, air bening gitu setiap hari. Betul. Ini solusi apa lagi nih yang ditawarkan oleh Plebotomy agar kita punya badan yang tetap sehat, kondusif lah istilahnya. Intinya paling mudah sebetulnya kita laksanakan. Yang pertama di masa pandemi ini lakukan 3 hal tadi. Yang pertama, setiap hari di bawah jam 10 coba berjemur. Ya, barang setengah jam atau bisa lebih sampai 1 jam nggak ada masalah. Yang kedua, makan coba bubur kacang ya dengan gula aren 1 mangkok setiap hari. Kalau mau 2-3 kali juga nggak ada masalah, lebih bagus. 3, konsumsi multivitamin. Multivitamin, Ya. vitamin C atau vitamin apa? Vitamin C. Vitamin C. Ya, banyak lah, mau banyak yang dijual-jual di sana. Ya. Itu cuman kalau untuk perempuan ada kan multivitaminnya ini, untuk cowok ini cocoknya. Bisa nanti telepon ya. Bisa telepon. Oke. Ya. Itu 1. Yang kedua, lakukan minum air dingin udara. Air dingin udara. Setiap dengar azan 2 gelas. Itu patokan. Dan yang terpenting, coba lakukan plebotomi. Nah, Keluarkan darah kotor, karena ada di Baguran itu mengatakan bahasa yang artinya begini kan, bila mana awak maneh disunahkeun ya, geus rarigeun, coba keluarkan getih maneh. Lamun geus rarigeun, berarti kan sudah tidak nyaman nih dalam tubuh. Ada apa? Ya tadilah, kalau zaman sekarang kan beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang kan sudah instan, go food, in food, nah segala apa bangsa. makan makanan yang seperti itu gitu Ya ya. kan? Semua digoreng, semua dimakan. Nggak ada kayak dulu. Dulu kan Direbus, nggak ada goreng-gorengan, minyak-minyakan. Otomatis dari semenjak lahir sampai dengan lansia, minyak tidak akan pernah keluar dalam tubuh. Coba buktikan Kang Deddy. Ya sehari-hari kalau misalkan lagi ini makan 5 buah bala-bala atau dan kawan Iya, hitung kali 365 hari per tahun, kali berapa puluh tahun. Iya. Repot ya kita. Kebayang, makanya jangan dirusak badan kita ini, fisik. Kita kalau doa minta sehat lahir batin, jasmani rohani, tapi makanannya segala beres. Itulah saya bilang, Allah atau salah, enggak salah mah manusianya sendiri. Coba dari sekarang kalau memang ingin sehat, pengen segar, pengen awet muda, pengen glowy. Glowy itu muka Kinclong. Kinclong. Nah, coba lakukan plebotomi. Saya jamin. Apalagi kalau baru belasan tahun nih, yang boleh plebotomi kan dari usia 8 tahun nih. Oke, usia ada batasan usia Ya, ya. 8 tahun ke atas, mau cewek mau cowok, tidak termasuk waria. Waria juga boleh di Cimahi banyak yang plebotomi. Nah, itu wajah ketika nginjak kepala 2, kepala 3 tidak banyak berubah, Pak Deddy.
Cekolot teh masih teh awet koranya. Atuh. Lain doa teh itu. Metodenya bener. Keluarin, ganti oli. Plebotomi itu ganti oli. Oke. Itu bagusnya plebotomi itu kalau misalkan ya antara yang untuk yang sehat, untuk jaga-jaga kesehatan sama yang berpenyakit berapa lama tuh? Ya, prinsipnya begini, apalagi kalau sudah terdeteksi ada penyakit dalam, ya, berarti lakukan plebotominya seminggu sekali. Seminggu sekali. Jangan khawatir nanti itulah pemikiran yang bodoh, saya bilang. Selama ente minum, selama ente makan, tiap hari minum dan makan, darah itu tidak akan pernah berkurang. Apalagi setelah diplebotomi regenerasi darah, dia akan kembali nutrisi darahnya dalam 3 kali 24 jam. Nanti lempoe berarti. Oh, kembali itu ya Normal lagi. Berarti kalau seminggu sekali kan ada jeda. Misalkan hari Senin di plebotomi, Senin depan plebotomi lagi. Kebuang kotornya penyakitnya, ya iyalah 25% kebuang, timbul darah baru. Minggu depan diambil lagi 25%, timbul lagi darah baru. 50 minggu ketiga ambil lagi, minggu keempat 100% darah baru. Hidup akan lebih nikmat. Tapi emang saya kan beberapa kali ketahuan ya kalau misalkan minggu ini saya banyak makan gorengan, maka yang keluar di darah itu minyak gitu ya. Betul. Itu minyak jangan dipastikan yang kemarin dimakan. Itu baru inden bertahan, white English. Minyak tempo dulu bisa ini baru keluar. Oh, gitu Bang Den. Kan begini dia terus kayak arisan. Oh, ini ya DPTP dengan darah. White English nunggu keluar. Itu loh. Nah ini makanya harus hati-hati. Coba dari mulai sekarang kalau mengatasi kolesterol kayak begitu sebenarnya paling gampang. Robah coba cara. Kan seminggu ada 7 hari Pak Didi. Nah makannya coba ganti. 3 hari kita ganti dengan rebusan dulu, ya. 4 harinya bebas. Coba selama sebulan lakukan seperti itu. Insya Allah kolesterol akan normal, hipertensi juga akan normal lagi, ya kan? Trigliserid jauh. Karena kalau untuk kembali lagi ke kolesterol, kalau udah trigliserid, biasanya kalau trigliserid muncul, kolesterolnya nggak ada. Kalau kolesterolnya muncul, trigliserid ada. Nah ini bagaimana untuk mengalihkan supaya tidak kan sudah ada dua-duanya. Kalau sudah trigliserid ini kan selangkah lagi stroke, lakukan plebotomi. Keluarin darah kotornya, insya Allah dia akan. Kemudian polanya, minumnya coba robah. Setiap dengar 2 gelas, ganti dengan air dingin udara, ya, air putih dingin udara. Saya yakin itu akan normal lagi. Dan kolesterol itu tidak akan pernah hilang dalam tubuh, hanya kadarnya dikurangi. Kalau bicara masalah minuman nih, kadang-kadang kalau bapak-bapak itu susah dipisahkan dengan ya punten ya, rokok dengan kopi. Ya, itu masalah gitu tuh. Boleh, karena kalau sendiri-sendiri itulah yang mengakibatkan menjadikan satu penyakit. Ya, kita harus paham dulu, di dalam kopi kan ada kandungan kafein, di dalam rokok ada kandungan nikotin. Kalau masing-masing dia, ya akan terjadi plek. Misalkan ngerokok tanpa kopi, plek paru-paru. Ayeuna ngopi tanpa rokok, plek di jantung. Tapi kalau dua-duanya udud jeung rokok dihijikan, ya kan udud kopi. Nikotin ketemu kafein itu akan larut ke bawah dalam saluran air semua. Jadi hilang gitu ya. Coba aja buktiin. Bukan berarti kita menganjurkan merokok, bukan. Nanti yang jahat itu bukan gulanya, makanya bukan kopinya, hanya gulanya. Coba gulanya ganti dong dengan gula stevia. Ya toh? Jangan gula Majalengka, aku bilang gitu kan. Karena gula itu yang bikin menaikkan gula darah kita. Kalau stevia yang sana banyak lah di itu. Ada di saya juga 100.000. Ya, biasa yang murah 20.000. Ya kalau disebutin nggak apa-apa lah. Ya Tamil misalnya gitu kan murah itu cuma 20.000. Usahanya untuk 1 bulanan. Itu kalau dites begitu dengan gula pasir yang buatan Jawa sana. Yang digerumutin yang buatan gula pasir Jawa. Tapi kalau yang itu nggak digerumut. Kalau madu itu boleh. Tapi kan kalau ngopi dengan madu tuh nyambung bro. Oh, yang kurang ini ya. Iya. Kecuali kalau dengan yang lain. Madu juga sekarang lihat-lihat kan banyak madu, hanya berapa persen lah. Gampang ngetes madu tinggal digini pakai piring tuh, pakai air, masukin madunya. Kalau memang ada sarang lebahnya banyak berarti bagus. Coba diputar itu. Diputar terus gimana kelihatannya? Iya, kelihatan dia ada sarang-sarang lebahnya. Oh. Itu bro.
cara melihat bahwa madu itu asli atau terlalu banyak campuran. Betul. Tapi saya juga dengar kata orang yang suka itu kalau misalkan itu jarang yang aslinya sudah diproses lagi. Karena kalau yang asli itu madunya katanya kalau disimpan lama bisa nggak meletup gitu. Ya, karena proses daripada fermentasi, Fermentasinya itu. proses alaminya mengandung sesuatu. Kan memang kalau yang bagus-bagus itu dia akan lebih lama, akan lebih bagus sebetulnya. Saya kalau mau bongkar semua, wah nanti kasihan dan mereka lagi jualan, Kang Deddy. Oke, iya. Biarin. Nggak, ini mah hanya sebagai ini aja ya, pengetahuan kita. pengetahuan. Begitu ya. Oke, intinya bahwa potong ini memang harus dilakukan oleh yang sehat ataupun yang sakit. Betul. Gitu ya. Karena manfaat yang dirasakan oleh orang yang telah diobati dengan plebotomi ini terasa sekali gitu ya. Intinya gini, kita kan temanya hidup sehat tanpa kimia obat. Coba buktikan ini, kalau salah saya bicara ya. Buktikan semua jenis penyakit medis, kalau mau sehat coba tinggalkan. Lakukan coba plebotomi. Kemudian kalau memang ada terdeteksi penyakit dalam, kita lakukan dengan herbal pengobatannya. Insya Allah total kesembuhannya. Artinya bisa diatasi dan bisa diobati. Ada yang disampaikan terakhir untuk pendengar dan juga pemirsa DMTV, Kang Us, mangga. Intinya begini, ya, intinya saya ingin menghimbau, coba jangan hanya ingin sekedar melihat saja apa sih plebotomi. Coba lakukan konsultasi, bisa ada nomor teleponnya, bisa tanya, mau kita diundang datang ke tempat saudara-saudara di mana saja berada. Bandung itu kan luas ya, Jawa Barat nih, mau timur, barat, utara, selatan, konsultasikan dengan kita nanti akan atur jadwalnya, ya. Insya Allah kita akan datang dan nanti akan bisa merasakan bagaimana sebetulnya kelebihan atau keunggulan plebotomi. Nah nanti setiap pasien akan dikasih tahu, karena masing-masing pasien beda penyakitnya. Oh ini penyakitnya ini, solusinya ini. Jadi biasakan pola kita ketika mengalami sesuatu, ya, artinya jangan sampai tunggu jatuh sakit. Coba yuk kita buktikan dulu dengan plebotomi. Mau yang sehat, mau yang sakit. Karena plebotomi ini kalau simpelnya, kalau diilustrasikan, ganti oli. Seperti motor tiap hari berputar, lama-lama mengentar, ya kan? Dan harus diganti oli. Sama di manusia juga seperti itu. Oke, ya. Oke, terima kasih Kang Ulus. Jangan lupa selagi Anda yang ingin berkonsultasi, mangga ya, yang lewat telepon atau SMS, mangga Anda bisa hubungi telepon nomor ini ya di 081 310 995 193. Saya ulang satu kali lagi, 081 310 995 193, atau yang mau konsultasi lewat WA mangga di 0819 3125 4273. Saya ulang, 0819 3125 4273. Kang Us, terima kasih. Baik, sampai jumpa nanti hari Rabu yang akan datang. Insya Allah kita kalau memang masyarakat paham dan mengerti, sudah terbuka, kami juga akan lebih legowo. Insya Allah kami bersama bergandeng tangan dengan dokter, kita akan sama-sama bisa mengunjungi pasien semua. Oke, ya. Dan saya di DWG juga Kang Us Gumilar undur dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan besok lusa bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.